Mari bersama-sama kita akan baca Mazmur 91. Kita proklamirkan bersama-sama, kita meteraikan dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Saudara di tempat ini. Kita percaya hari-hari ini tidak mudah buat setiap kita. Ada waktu-waktu yang begitu sulit yang kita lewati bersama-sama. Tapi percayalah dengan iman bahwa ada Tuhan yang selalu menolong dan menuntun hidup kita. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Apapun yang kau alami, mari datang kepada Dia. Buka hatimu buat Tuhan, dan biarkan hanya Tuhan yang kau beri kesempatan untuk menjamah dan melawat hidupmu. Mari sejenak pejamkan matamu, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat Tuhan yang baik, Tuhan Allah semesta alam, yang menciptakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini, semua karena kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Biarkan pagi hari ini kami menikmati Engkau lebih dari segalanya. Dan kami percaya waktu kami menikmati Tuhan, kuasa-Mu turun dan menjamah setiap kehidupan kami. Ada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya di tengah kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini, ada Tuhan yang sanggup menolong hidup kami, yang menuntun dan menjaga setiap kami. Oleh sebab itu pagi ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami rindu menaikkan korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Nikmati setiap pujian kami, nikmati setiap penyembahan kami. Sebab semua kami naikkan karena kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan dimanapun kau berada. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Ya Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Haleluya. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
Yesusku. Ada nama yang dahsyat, nama yang perkasa. Dia nama Yesus Allah kita. Engkau yang percaya pagi hari ini datang pada Dia. Sebut nama Yesus. Ayo sama-sama katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Allah yang perkasa. Haleluya. 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 Pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan memproklamirkan bersama-sama dengan iman kita tentang Pentakosta yang ketiga. Kita percaya Pentakosta ketiga terjadi dan kita akan menikmati bersama-sama. Mari saya hitung bersama-sama, kita akan memperkatakan dengan iman kita. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pergerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Nikmati Dia pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu hadir di dalam ibadah kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami barang sedetik pun. Bahkan kami sangat memegang janji-Mu dalam hidup kami. Harapan kami ada di dalam Tuhan. Tidak pernah sia-sia kami menanti-nantikan harapan kami di dalam Engkau. Sebab janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Pagi ini biarkan kami menikmati Tuhan. Kami menikmati kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami boleh melihat Tuhan yang ada dan bersama-sama dengan kami, memberkati setiap umat-Mu. Biarkan kami mengangkat tangan kami membuka hati kami bagi-Mu ya Tuhan.
Kasih-Mu mengaliri tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebusi. Nama-Mu yang berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Harapanku, ya Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan mari katakan harapanku, ya Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Tidak pernah pengharapan kami tidak dalam keadaan yang baik, tapi kami tahu ada jawaban Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Ini hidup kami tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna.
dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku memandang. Mari katakan dengan imanmu, pengharapanmu tak pernah sia-sia. Oh, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Kami tahu harapan kami tidak pernah sia-sia. Kami tahu ada Tuhan yang selalu menolong dan menopang kami. Ada Tuhan yang selalu menuntun kami. Ini iman percaya kami. Oh, harapanku ya Tuhan, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam sembah. Harapan kami tak pernah sia-sia. Oh, haleluya. Yesus, biar naya se, haleluya. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencanamu dalam hidupku. Oh, haleluya. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dimanapun engkau berada, mari angkat tanganmu, berdiri di hadapan Tuhan, merukuk dan menyembah Dia. Kami tahu Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau ada di tempat dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau rindu menjamah setiap kami. Mari lawat setiap umat-Mu. Lawat, lawat, lawat. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari Tuhan jamah setiap kami. Biarkan terus hati kami menyembah Engkau. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarkan setiap kami boleh menikmati Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Nikmati setiap kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada pagi hari ini, mari sambut Dia. Buka hatimu bagi Allah pagi hari ini. Shikaralama yaralama yaralama yaralama. Mari jamah dan lawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami pagi hari ini. Jesus, 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 Jesus. Oh, ranamaya kanamaya ranamaya. Shiralamaya ranamaya ranamaya. Buka hatimu bagi Dia. Mari sama-sama katakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari berikan tepuk tangan buat Allah yang besar buat hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah sumber pengharapan kami. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menjawab setiap doa kami. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kami percaya Tuhan sudah melawat dan menjamah setiap kami. Terus lakukan apa yang menjadi rencana-Mu atas kehidupan kami hari ini. Dan biarkan anugerah, berkat, kemurahan, dan pengharapan yang baru itu Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75.
Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi,
seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria, di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian, dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab.
Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini, perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa Aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini, tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, Aku akan mencurahkan Roh-Ku. Aku akan mencurahkan Roh-Ku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2,
ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan. Yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi. Yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya.
lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat itu. Oh dia bahkan nama ya bala. Oh Yesus, Yesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kami berdoa juga mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Oh rabakan nama ya bala. Oh rabababa. Bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, rarabasyandara kana mata karabar. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sedang butuh dukungan doa ya, baik saudara. Ya, antara lain tadi saya lihat ada anak ex-gen. Ini siapa anak ex-gen nih? Yang suka sakit, batuk dan pilek. Namanya nggak mau dipublikasikan. Nggak mau ya, oke, nggak apa-apa. Ibu Sena, ya Ibu Sena. Sosonya berarti sosonya Ibu Lilis ya. Oh iya, Bu Lilis ada nggak tadi? Ada ya? Ada ini Pak, cuma halo Bu Lilis. Ya. Bu Sena, sosonya Ibu Lilis yang sakit leukemia. Ya, leukemia, kanker darah ya. Ibu Ruth minta didoakan supaya kantinnya diberkatin. Ibu Ruth hadir? Ruth tadi join Pak, cuma di sini nggak ada. Tadi sempat join ke yang ibadah. Join, ya? Iya. Oke, Siska yang sakit sinus. Ya, sakit sinus. Teman Bu Fili, Ibu Neni yang sakit breast cancer stadium 4. Anak Ibu Sukinah, Daniel yang lagi stres, tidak kerja dan tinggal istri. Terus kita berdoa juga nanti untuk anaknya Novi, Sakaria yang tadi kesaksiannya sudah bisa merangkak ya. Puji Tuhan, kita sudah doakan 2 minggu yang lalu. Belum bisa jalan, hari ini sudah merangkak. Nah, kita doakan lagi ya. Hari ini 2 minggu lagi udah bisa jalan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Ya. Oke, mari kita berdoa, kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Kirara basyanda ya rala batakarala bayarala basyanda ya rala batakarala. Orala basyanda ya rala batakarala bayarala basyanda rala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh ada dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh bersatu hati Tuhan untuk
menopang sahabat-sahabat kami Tuhan Yesus yang sedang membutuhkan dukungan doa Tuhan. Kami mau satukan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar belas kasihan-Mu curahkan Tuhan untuk sahabat-sahabat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada yang terlampau sukar bagi Engkau. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kami percaya dan kami beriman Tuhan, kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau mengangkat doa kami. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan untuk sahabat-sahabat kami Tuhan. Untuk teman kami Tuhan di X-Gen Tuhan. Yang sering Tuhan mengalami sakit batuk, sakit pilek Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Kau menjamah Tuhan Yesus, Kau menjamah anak-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau menjamah Tuhan anak-Mu ini dalam nama Yesus, batuk dan pilek sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kepada dia hikmat Tuhan. Kau memberikan kepada dia jalan keluar Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kau berikan kepada dia penguasaan diri ya Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan untuk Ibu Sena, mari bersatu hati. Kami berdoa, kami bersatu hati, kami mematahkan Tuhan sakit leukemia. Kami mematahkan setiap sel-sel kanker darah dalam nama Yesus. Oh ralabasyanda ya ralabatakara labalaba ya ralaba. Oh ralabasyanda rabala, pulihkan, sembuhkan jamaah saat ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas akan ruangan, akan tempat Tuhan. Kami tahu Tuhan Ibu Sena sedang bergumul saat ini. Kami tahu Ibu Sena sedang juga berdoa saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh saat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa, pulihkan, sembuhkan jamaah Tuhan. Kami patahkan setiap tubuh, kami patahkan setiap kuasa dari sel-sel kanker darah, kanker sakit leukemia itu Tuhan Yesus. Darahnya sembuh, darahnya sempurna Tuhan dalam nama Yesus. Dipulihkan Tuhan, disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menjamah saat ini Tuhan hati Ibu Sena Tuhan. Engkau menjamah saat ini ya hati Ibu Sena Tuhan. Penuhi dia dengan kuasa-Mu, penuhi dia dengan hadirat-Mu, penuhi dia dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan penuhi dia dengan iman percaya Tuhan. Supaya Ibu Sena Tuhan Yesus boleh percaya kepada Engkau, boleh datang dan menyembah Engkau ya Tuhan, boleh hadir dan memberikan kesaksian yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa tidak ada terlampau sukar bagi Engkau ya Tuhan. Sakit apapun yang terparah sekalipun Tuhan, kalau manusia sudah angkat tangan, kami percaya Tuhan Engkau akan turun tangan menolong Ibu Sena dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk temannya Bu Fili Tuhan yang juga sakit breast cancer stadium 4. Bapak Engkau menjamah Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan, mematahkan setiap sel-sel kanker ganas ini dalam nama Yesus. Tuhan pulih sempurna jamah Tuhan Yesus. Pulihkan sempurna Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Neni saat ini Tuhan sedang bergumul, sedang berdoa, sedang memohon. Kami tahu belas kasihan dicurahkan di tempat di mana dia berada Tuhan. Saat ini Tuhan kami menopang, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk Ibu Neni Tuhan. Pulihkan, jamah, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Akan ada kesaksian yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui hidupnya. Jamah saat ini Tuhan Ibu Neni dalam nama Yesus. Terus berdoa Bapak, terus berdoa. Oh minta jamahan Tuhan, minta jamahan Tuhan untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang membutuhkan dukungan doa dari kita. Berdoa Bapak, berbahasa roh. Penuhi ya Tuhan, penuhi ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Siska yang sedang sakit sinus Tuhan. Bapak kami berdoa Engkau menjamah Tuhan Siska saat ini dalam nama Yesus, dimanapun dia berada Tuhan. Sembuhkan sinusnya Tuhan, sembuhkan sinusnya dalam nama Yesus saat ini. Engkau menjamah Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus infeksi sinus sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini infeksi sinus sembuh dalam nama Yesus. Pulihkan Siska Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ruth Tuhan yang berdoa memohon Tuhan minta kantinnya supaya diberkati. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang memelihara setiap kami Tuhan.
tidak pernah berkekurangan kami Tuhan Yesus. Engkau gembala yang baik menuntun kami Tuhan ke padang yang berumput hijau. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami berkatakan blessing untuk kantinnya Ibu Ruth. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami berkata berkat dicurahkan untuk kantinnya Ibu Ruth Tuhan. Tuhan, Kau membuat anakmu berbeda dengan orang-orang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ada berkat dicurahkan untuk kantinnya Ibu Ruth Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Daniel Tuhan, anak Ibu Sukina Tuhan, yang saat ini sedang stres, tidak mempunyai pekerjaan Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Oralabasyana jamah Tuhan Daniel, jamah Tuhan Daniel saat ini, biar Daniel boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ini Daniel boleh punya iman bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang dahsyat, ya Allah yang disembahnya adalah yang mampu melakukan segala perkara. Tuhan, jamah Daniel Tuhan, biar hatinya tetap kuat, biar dia tetap optimis Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah ini ada kesempatan, ada kekuatan, ada bagian dari Allah untuk melakukan mujizatnya. Waktu Daniel percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga bersatu hati saat ini berdoa untuk anak Lofi Tuhan, Zakaria. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu hari ini. Zakaria Tuhan boleh merangkak Tuhan, dan kami mau percaya Tuhan Yesus, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan akan membuat Zakaria mampu sedikit perlahan demi perlahan mulai berjalan Tuhan. Engkau membuat kakinya kuat untuk melangkah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kiralabasyanda ya ralabalaba ya ralaba ya. Oh ralabasyanda ya ralaba ya ralaba ya. Bapak, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan untuk setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapak, kami memohonkan berkat-Mu Tuhan untuk hamba-hamba-Mu pagi hari ini Tuhan, yang bekerja, yang bisnis, yang studi Tuhan, keluarga lepas keluarga, diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Apa yang mereka lakukan berhasil dalam nama Yesus. Disertai, dilindungi, diberikan kesehatan yang sempurna Tuhan, diberikan keterampilan, hikmat Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Yesus di hari-hari ini Tuhan Engkau membedakan setiap kami yang percaya dan menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah tantangan ini, di tengah-tengah kesulitan zaman ini Tuhan, Engkau Allah tetap memelihara umat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang tetap menjaga kami, menyediakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Gerakan kami Tuhan oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Bawa GBI Pecenongan Tuhan untuk menuntaskan kehendak-Mu ya Tuhan, menjadi alat-Mu di akhir zaman ini, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan, menuai, memuridkan dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan melakukannya jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allahku sembah.